kunci pakai kunci loker juga. Oh, gua kirain. Sih, kok bisa kebuka? Biasanya bisa, Cok. Alah. Oke, jadi kali ini Nesgo Project ada di kawasan alun-alun Kota Bandung, ini Kings Plaza Center. Kita akan mereview sebuah hotel yang lokasinya ada di dekat sini. Tapi beda dengan biasanya, hotel yang kita review ini bukan hotel biasa sih. Ini jenis hotel yang sebenarnya kita belum pernah review sama sekali di Nesgo Project. Apakah hotelnya tetap nyaman atau misalnya ada kekurangan kelebihannya? Selengkapnya setelah video opening berikut ini. Oke, kembali lagi dengan Nesgo Project. Di video kali ini kita mau review sebuah hotel yang berada di sekitaran alun-alun Kota Bandung. Ini kita lagi di perjalanan menuju ke lokasinya. Dari sini sudah kelihatan ya, ada sepasang tower dari Masjid Raya Bandung, dan kita belok ke kiri sini nih. Dari sini juga terlihat ada bangunan The King Shopping Center. Kebetulan hotel yang akan kita review ini lokasinya nggak jauh dari lokasi mall ini. Nah, dari Mall The Kings ini, hotel yang akan kita review ini lokasinya berada tepat di seberang dari mallnya itu sendiri. Ini nih hotelnya. Dan setelah kita beres memarkirkan kendaraan, kita bisa langsung berjalan aja menuju ke lokasi di mana pintu masuk hotelnya itu sendiri. Ya, jadi ini adalah jenis hotel yang baru pertama kali Nesgo Project review. Ini tuh jenis kapsul hotel, lebih tepatnya lagi Bobo Box ya. Pintu masuknya sendiri bukan di bagian depan gedungnya sih, tapi ada di bagian samping gedungnya, yaitu ini nih pintu masuknya. Kita bisa masuk lewat sini aja. Oh ya. Oh gitu ya. Sebelah mana? Pas itu ya. Oh ya, untuk proses ceknya sendiri nanti kamu akan diminta untuk install dulu aplikasi Bobo Box-nya. Di sini juga tidak ada biaya deposit dan juga tidak diminta KTP sih waktu itu sih. Dan nanti bagian resepsionisnya akan menjelaskan dengan detail apa aja fitur yang bisa kamu dapat di sini, juga cara penggunaannya. Nah, ini kita udah dapetin kamarnya. Ini kita dapat kamar lantai 2. Menuju ke lantai 2-nya bisa menggunakan lift aja ya. Tapi bisa juga pakai tangga sih. Tapi kita milih pakai lift tentunya. Jadi ini dapat kunci lokernya, dapat nomor 31. Di sini juga dapat ini ya, dapat sendal kayak gini. Jadi kita sekarang ke lantai 2. Nomor 31. Oke, jadi itu dulu. Sekarang kita masukin. Nah, ini udah pakai QR code. Oh iya, maksudnya. Jadi setelah beres mengganti sepatu dengan sendal dari Bobo Box ini, kita bisa langsung memasuki bagian kawasan lorong di mana tempat kamarnya berada. Kayak gini sih, di sini juga dibantu dengan denah ya, jadi nggak bakal sulit untuk menemukannya. Oh ya, ini kita juga dikasih check-in sekitar jam 1 siang, jadi bisa dilihat ya di sini masih ada petugas yang bersih-bersih. Di sini juga jadi bisa early check-in tanpa biaya tambahan sih. Kita jam 1 siang aja langsung dapetin kamarnya nih. Kita lagi cari-cari kamarnya nomor 31. Oke, ini dapat 31. Mana sih ini? Welcome to your home. Enjoy your stay.
Oh no. Bentar. Udah dibuka, jadi kok nggak bisa didorong? Coba dorong. Kunci pakai kunci loker juga. Oh, gua kirain. Iya sih. Oh, bisa kebuka. Kurang dorong berarti ya. Oh, ternyata harus. Tadi nggak bisa. Harus langsung dibuka. Oh, harus langsung didorong. Oke, jadi gini. Ribet juga ya. Oke, jadi sudah di dalam kamarnya. Tadi emang agak kesulitan buka pintu kamarnya karena ini kan pengalaman pertama pakai hotel kayak gini, hotel kapsul. Setelah di scan barcode terus agak didorongnya agak kuat dikit, didorong biasa aja. Ini juga gue ngomongnya mesti kayak gini, nggak bisa agak keras karena ini kan nggak terlalu kedap suara juga. Oke, jadi ini kayak gini, ini kita pesan yang kasurnya tuh yang double. Jadi kita sengaja pesan kasur yang tipe double ini karena pengennya sih agak lebih luas ya, walaupun hotel kapsul. Di sebelah sini ada gantungannya, dan ini memang kamar jenis hotel kapsul, jadi nggak bisa ngarepin kamar yang luas banget sih. Tapi bisa terlihat ya, kayak gini lah seluasan kamar untuk yang tipe double-nya. Ini tuh untuk harga lengkapnya nanti kita bahas di esok hari. Kita coba naik dulu. Jadi naik itu di sini ada sebuah tangga gitu, merangkap meja ya. Naik lagi. Ups. Akhirnya sampai di kasurnya. Kasurnya lumayan lega sih ya. Oke, jadi setelah sekilas tadi lihat kamarnya, kita mutusin sih untuk explore lebih jauh soal gimana aja di tempat ini. Jadi kita langsung ngajak keluar dari kamar, dan tujuan pertama yang rencananya mau kita lihat itu adalah kamar mandinya. Ini ada kamar mandi cowok dan ini kamar mandi cewek. Kita lihat kamar mandi cowoknya. Jadi ini kamar mandinya. Dapat sampo sama sabun, sistem shower pastinya, lumayan lega ya, bersih juga sih, ini kering sih, ini kering. Oke, jadi berarti ada 3, ada urinator, ada wastafel, sini baru untuk WC-nya ya. Jadi itu sih penampakan sekilas dari Bobo Box ini. Kita explore lebih lengkapnya nanti seperti biasa di esok hari ya, setelah kita nginep di sini. Selanjutnya lebih selengkapnya di esok hari ya. Dan ini adalah suasana malam hari yang bisa kita dapetin di lokasi sekitaran dari Bobo Box ini. Jadi ini jam 8 sih, waktu itu masih di Bandung, masih PSBB juga. Jadi rata-rata sudah banyak yang tutup. Tapi untuk misalnya cari makan di sini juga tetap disediain banyak yang jualan sih. Bisa lihat ya, ada jenis-jenis jajanan apa aja. Tapi waktu itu sih kita pesan makanan dari luar ya, delivery. Untuk makannya sendiri tidak boleh di dalam kamar sih. Terus kalau misalnya makan makanan di mana? Nah, di sini nih, di rooftopnya aja. Di sini bisa dapetin banyak banget kursi dan tempat duduk. Juga bisa nikmatin view ke bagian jalan alun-alunnya itu sendiri. Jadi ya inilah, kamu bisa makan atau duduk-duduk santai aja di sini, di rooftopnya di lantai 3 dari Bobo Box ini. Oke pagi, jadi ini sudah keesokan harinya, artinya saatnya kita untuk review lengkap soal tempat ini. Ini tuh nama tempatnya Bobo Box. Lebih lengkapnya lagi ini sih di Bobo Box yang cabang alun-alun ya. Di Bandung sendiri ada 4 jenis Bobo Box ya, ada di Dago, Pasir Kaliki, sama di Cipaganti. Ini kita di alun-alunnya. Sebelum kita review semua kelebihan sama kekurangannya, kita bahas tuh soal harganya pastinya. Jadi harga tempat ini tuh kayak gini, kita tampilin, gue lupa sih sebenarnya. Jadi kita tampilin di sini. Di sini tuh ada sebenarnya ada 4 jenis kamar ya. Ada kamar yang double sky, double earth. Ada juga yang single sky, single earth. Kayak gini harganya. Ini kita pesen di weekday. Tapi waktu itu tuh kemarin tuh di kayaknya promo 22 gitu ya. Jadi kayak flash sale gitu. Ada banyak banget promo. Jadi
Artinya kita dapetin harga kamarnya segini, cuman sampai 60 ribuan kurang, 50 ribu sekian. Jadi itu soal harga di tempat ini. Ini tuh kita weekday dan ini yang pasti nggak dapat breakfast ya di sini ya. Jadi itu soal harganya. Sekarang kita mulai bahas soal kekurangan sama kelebihan dari tempat ini. Kita bahas soal kelebihannya deh. Kelebihan pertama itu yang pasti lokasi ya. Untuk Bobo Box alun-alun ini benar-benar persis di dekat alun-alun Kota Bandung. Ini di seberang udah langsung ke sebuah mall legendaris zaman dulu sih, The King Shopping Center gitu kan. Dari sini juga dekat banget ke Grand Jogja, juga yang pasti dekat ke alun-alun dan Masjid Agung Kota Bandung. Jadi ini lokasinya bisa dibilang strategis dan juga dekat kemana-mana sih. Itu kelebihan pertamanya. Kelebihan kedua yang pasti harga ya. Itu harga tempat ini tuh bisa dibilang murah banget, apalagi kalau misalnya kamu dapetin harga promo seperti kita, cuman 60 ribu kurang gitu, itu murah banget. Dengan harga segitu kamu bisa nginep di sebuah tempat yang oke banget lokasinya. Kelebihan ketiga itu mungkin soal fasilitas pendukungnya. Ini kita ada di rooftopnya, ini tuh kayak tempat terbukanya. Ada banyak banget tempat duduk-duduk di sini. Ada juga kayak pantry-nya. Jadi di sini ada microwave, ada buat masak-masak seperti itu, masak air maksudnya ya, masak air dan juga buat cuci piring. Jadi ini untuk tempat-tempat duduknya itu oke banget sih untuk fasilitas pendukungnya. Di sini juga disediain musola di lantai di sini juga ya, di rooftopnya juga ya. Soal wifi-nya di sini cepet banget kayak gini. Jadi sebenarnya ada dua jenis wifi di sini, yang wifi yang Bobo Box biasa sama yang 5G. Yang 5G tuh cepet banget sumpah kayak gini, yang biasa tuh kayak gini. Jadi ini tuh bisa dibilang cepet banget untuk wifi-nya. Itu cocok banget sih buat kamu sih, misalnya buat kebutuhan digital kamu di sini. Oke, jadi tadi kita udah bahas kelebihannya, sekarang kita mulai bahas soal kekurangannya. Kekurangan pertama, jadi ini kita harus aware dulu sih kalau ini jenisnya hotel kapsul ya. Kekurangan pertama itu untuk di kamarnya itu, untuk podnya itu nggak terlalu kedap suara ya. Jadi itu kita udah ngetes kalau misalnya ada percakapan di pod kita kan diambil yang sky ya, yang bagian atas. Kalau misalnya kebetulan hari ini tuh waktu kita review tuh di bagian bawahnya juga ada tamu. Itu kalau misalnya di bagian bawahnya juga ada tamu, kalau ngobrol agak keras dikit tuh kedengeran sih sama kita sih. Jadi kita harus kayak mengecilkan suaranya kayak gitu kan. Kekurangan kedua itu soal share kamar mandi. Jadi hari ini tuh sebenarnya weekday kita sebenarnya anggapnya bakal nggak terlalu ramai ya. Jadi ternyata agak ramai juga. Ada kasus kita kamar mandi itu penuh. Jadi akhirnya harus tunggu-tungguan gitu kan. Karena kan ini kamar mandinya share ya kayak gitu ya. Kekurangannya kayak gitu sih. Kekurangan selanjutnya itu soal di kamarnya. Jadi di kamarnya itu nggak ada TV ya. Ada kayak digital pad gitu, kayak tablet gitu. Itu bisa buat ngerubah banyak hal kayak gini misalnya. Oke, jadi sekarang kita bahas soal apa aja fiturnya. Jadi di sini bisa nyalain Bluetooth ya, buka kunci juga dari sini. Untuk yang di luar ini juga bisa ambience. Ini bisa buat lampu kali ya. Nah, jadi gini nih suasana kamarnya. Kalau misalnya kamu setting lampunya jadi warna-warni yang RGB gitu, terus-terusan berubah warna, dan juga disetel ambience suaranya, jadi kayak gini. Ini emang cukup nyaman banget sih buat misalnya kamu mau istirahat doang, atau misalnya mau nenangin diri. Jadi soal kekurangan kayaknya dua itu tadi sih yang agak-agak deal breaker sih. Tapi kalau misalnya kamu emang niatnya mau nginep di hotel kapsul, ini sebenarnya udah oke banget sih. Ini hotel kapsulnya udah terkonsep dengan baik. Untuk desainnya juga bagian kamarnya udah futuristik banget. Oh ya, kita juga nemuin sebuah spot yang bagus kamarnya, jadi kayak gini. Yang bagus nomor 7 sih, sama nomor 8. Jadi kalau misalnya melihat ke sini dapat view. Yang tadi itu enggak. 7 sama 8 recommended. Spot yang bagus di sini tuh nomor 7 sama nomor 9 ya, karena nomor 7 atau nomor 8 karena dia ngadep ke jendela lantai 2. Jadi sarannya yang lantai 2 nomor 7 sama nomor 9. Jadi gimana soal tempat ini? Apa kita rekomendasikan jangan kesini atau gimana? Menurut gue sih ini tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya buat staycation sih kayaknya ini agak kurang optimal ya. Jadi kamu di kamar nanti kebanyakan gabutnya sih, nggak ada TV gitu. Udah gitu juga kan nggak ada cahaya alami. Tapi kalau misalnya kesini buat transit, misalnya kamu dari luar kota liburan ke Bandung, atau misalnya kamu mau sekedar santai-santai aja di kamar nggak kemana-mana, ini sebenarnya oke juga sih buat pilihannya sih. Apalagi di sini kan wifi-nya cepet banget. Dan juga untuk area komunalnya itu gede banget kayak gini. Mungkin kamu bisa kesini bareng teman-teman buat ngerjain proyek kamu. Kamu bisa pesen 2 kamar, misalnya buat 4 orang. Kamu bisa di kamarnya buat istirahat aja. Tapi kalau misalnya buat bikin proyek kamu atau bisa buat ngobrol sesuatu, bisa di sini aja sih. Itu oke juga sih, bisa kayak gitu sih. Jadi di sini juga ada colokannya ya. Mana sih? Oh itu dia. Ada buat kabel listriknya. Jadi emang cocok banget sih ini buat kalau misalnya kamu punya proyek sih bisa pesen 2 kamar misalnya buat 4 orang.
ngerjainnya bareng-bareng di sini, wifi-nya cepet banget, jadi oke juga sih. Jadi itu aja, menurut kita ini Boboibox ini sebuah jenis hotel kapsul di Bandung udah punya konsep oke. Nah tapi overall untuk keadaan sekarang, apalagi kalau misalnya dapat harga promo, itu tetap kita rekomendasiin buat kebutuhan transit dan juga misalnya kamu kesini buat bikin project bareng-bareng sama teman kamu. Jadi itu aja sih. Kalau misalnya ada yang kelewat atau misalnya mau kamu tambahin sama Boboibox ini, bisa ketik aja di kolom komentar. Kamu juga bisa like kalau misalnya suka sama video ini. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Let's Go Project. Itu aja dari Let's Go Project. Bye. Aduh, ini jadi sengaja bikinnya pagi-pagi di sini, soalnya di kamar tuh nggak mungkin ngomong pakai suara segede gini sih, takutnya kedengeran sama yang bawah, keganggu juga. Jadi mau nggak mau bikinnya di rooftop pagi-pagi, ini tuh jam 7:30-an gitu, masih sepi untungnya, jadi nggak ganggu siapa-siapa kan. Udah, kita lanjutin lagi di review lengkap selanjutnya dari Let's Go Project untuk hotel selanjutnya.